berani juga KDM dia mengatakan itu kan berarti bisa kita simpulkan juga bahwa dia juga menampar kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Seorang gubernur berani berkata seperti itu ya pasti dia punya data juga, bahkan dia juga mengakui terus terang bahwa hutan di Jawa Barat itu ya tinggal 20%. Buat saya itu sangat serius loh, bayangin seorang pejabat publik yang masih aktif melontarkan pernyataan yang intinya adalah para pejabat publik itu menjajah bangsanya sendiri, menjajah rakyatnya sendiri. Ini kan sebuah cambukan yang sangat keras gitu. Penjajahan zaman dulu dengan zaman sekarang kalau itu tadi bisa disebut penjajahan kan sama sebenarnya motifnya ya, ekonomi sebenarnya kan. Semua karena cuan sebenarnya. Penjajahan atau tidak itu kan menurut saya istilah aja ya, tapi memang bahwa apa yang terjadi di alam kita itu ya karena ketika kepentingan ekonomi mengalahkan kesadaran ekologis. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat. Semangat ya kita ya? Hah? Semangat kan? Semangat lah. Oh, wajib. Harus katanya. Meskipun kita belum tahu mau bahas apa ini. Mas Ahmad Punto, apa kabar? Baik Mas. Alhamdulillah. Jadi, sampai sekarang kita belum tahu. Isu-isu yang bergulir dari pekan kemarin hingga sekarang kan ada, kalau menurut saya ya ada 3. Yang pertama pidatonya Menhan Syafri Samsudin pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, ya kan. Beliau kurang lebih menyebutkan ada musuh dalam selimut yang tidak menginginkan Indonesia bangkit, gitu kan. Kemudian kan pernyataan itu ya menjadi perbincangan publik lah kan, menjadi diskusi di media sosial juga. Kemudian yang kedua, nah lagi-lagi ini sang mantan terindah yang memiliki kualifikasi sebagai seorang nabi. Kalau tidak salah ada yang menyebutkan seperti itu kan. Ya kembali menjadi epicentrum perbincangan publik kan, ya, seperti lagu lama yang diputar ulang kan, yang mengatakan bahwa ada agenda besar, ada juga orang besar yang ingin mendowngrade reputasi politik beliau sebagai seorang politisi. Dan itu kan juga menarik untuk diperbincangkan. Dan sampai sekarang akhirnya terus bergulir kan. Dan ketika ditanyakan siapa orang besar itu, seperti biasa Pak Jokowi kan menjawab ya publik sudah tahu. Tapi sampai saat ini kan akhirnya yang muncul adalah spekulasi. Saya nggak tahu. Nah, saya pun Bukan tidak tahu. publik berarti. Ya, bukan bagian dari publik. Termasuk saya berarti. Akhirnya ketebak-tebak buah manggis. Termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Syafri. Siapa musuh dalam selimut itu. Kemudian yang ketiga itu pernyataan, ini juga pejabat aktif, KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang akrab disapa Bapak Aing, yang menyebut dirinya Hajudin, yang pidato pada saat peringatan Hari Guru IPDN nasional di IPDN Jatinangor. Kan wah dia berpidato cukup serius, itu cukup emosional kalau saya perhatikan, membandingkan masa penjajahan 350 tahun Belanda di Indonesia dan 80 tahun Indonesia merdeka. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu?
Jadi kita membahas apa nih dari 3 hal menarik itu yang buat saya ya, apa yang mau kita perbincangkan episode sekarang ini? Ngikut aja. Saya ngikut Apa? publik. Mungkin KDM kali ya. KDM. Kan masih ada relate Kaitan. dengan kejadian-kejadian belakangan ini kan, Iya. terutama bencana di Iya, Sumatera betul. itu kan. Iya, iya. Saya pikir sebagai sebuah pernyataan yang keluar dari seorang pejabat publik kok, ya menarik. Nah, kalau gitu saya tanya ke sampean. Kan terakhir itu dengan nada yang cukup emosional, Kang Deddy menyampaikan siapa sebenarnya yang penjajah itu setelah membandingkan 350 tahun dijajah Belanda dan 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, pertanyaan itu atau pernyataan itu apakah sekadar retorika? Begini, menurut saya ketika seorang pejabat publik, apalagi seorang gubernur, mengatakan hal seperti itu, pertama menurut saya sesuatu yang bagus. Artinya dia mengakui dan menyadari bahwa pengelolaan, kalau apa yang dikatakan KDM itu kan lebih terkait dengan soal alam ya. Soal lingkungan, soal alam, soal hutan, soal sungai, soal apalah kebun segala macam. Ya dia mengakui bahwa selama ini pengelolaan alam kita itu ya hancur-hancuran. Makanya dia membandingkan 350 tahun negara kita dijajah, tetapi hutan masih utuh, sungai masih bersih, apalagi itu. Terus Samudra masih samudra luas. masih luas, Iya. tetapi ketika kita sudah merdeka itu kan berkebalikan. Nah, ya kalau kita lihat faktanya kan hutan kita masih utuh, kan enggak. Iya. Justru semakin banyak yang gundul. Sungai memang masih bersih, kan enggak. Kalau kita kasih contoh misalnya karena KDM itu Gubernur Jawa Barat, Citarum misalnya, sungai yang membentang hampir 250 km. Dulu ketika zaman penjajahan Belanda itu menjadi urat nadi transportasi ya. Kenapa dia menjadi sarana angkutan ya karena dia masih dalam, karena dia masih lebar, karena airnya terjaga, debit airnya itu masih layak, selalu layak untuk angkutan perahu. Tetapi kalau kita lihat sekarang coba, itu kan Citarum itu bukan menjadi aliran air, kan menjadi aliran sampah. Kan? Meskipun kemudian dalam beberapa tahun terakhir kan ada upaya serius untuk melakukan pembersihan Sungai Citarum. Kemudian kalau kita lihat Ciliwung misalnya, kalau kita yang paling dekat dengan kita, dulu juga menjadi sarana transportasi waktu di zaman penjajahan Belanda. Ya karena sekali lagi karena masih luas, masih bisa 30 meteran lah. Kedalamannya juga bisa terjaga ya karena debit air dari hulunya juga terjaga. Kenapa debit airnya terjaga? Karena hutan di hulu di kawasan puncak itu masih alami, tidak rusak seperti sekarang. Tetapi selama penjajahan, makanya bisa jadi apa yang dikatakan KDM itu terkait dengan alam. Yang menjajah itu ya kita. Negara kita, orang-orang kita, ya utamanya adalah oligarki. Utamanya adalah pejabat-pejabat yang sebenarnya bertabiat seperti penjahat lingkungan kan. Kalau kita lihat kan seperti itu. Ini menurut saya sebuah sentilan yang luar biasa keras bagi kita semua, terutama bagi para pengelola negara, bahwa ya pengelolaan alam kita itu selama merdeka ya nggak karu-karuan. Sebagai contoh misalnya, ada temuan dari Indonesia Forest Watch kalau tidak salah, dalam waktu 75 tahun kalau tidak salah, hutan kita yang hilang itu hampir 75 kali luas Pulau Bali. Bayangkan itu berapa juta hektar itu. Kemudian ada juga temuan dari Greenpeace misalnya, selama eranya Pak Jokowi selama 5 tahun sampai 2020 itu berapa kali luas provinsi Yogyakarta gitu. Artinya selama 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu hutan yang rusak atau yang gundul itu sudah setengah dari perusakan selama 12 tahun pemerintahan sebelumnya.
Dan ini kan menunjukkan bahwa ya selama ini melindungi alam, menjaga hutan, menjaga sungai itu kan hanya sekedar jargon-jargon yang tidak jelas pelaksananya seperti Ya, apa. sekadar Justru slogan. sekedar slogan, justru pelaksanaannya itu kan berbeda jauh. Ya. Kalau kita lihat ya sekarang bencana Sumatera itu kan bukti yang tidak terbantahkan bahwa hutan kita memang sudah rusak parah. Bahwa alam kita memang sudah tidak bisa kita harapkan untuk memberikan perlindungan lagi kepada kita ya karena kita rusak. Jadi apa yang dikatakan KDM menurut saya sesuatu yang baru, karena menurut saya baru sekarang ini ada seorang pejabat yang Aktif. mengakui fakta seperti itu. Ketika seorang pejabat sudah mengakui bahwa ada yang salah, ya kita bisa berharap bahwa dia akan memperbaiki kesalahan. Beda dengan para pejabat yang selalu melakukan penyangkalan, termasuk kemarin bencana di Sumatera. Sudah jelas-jelas kayu gelondongan yang begitu banyak yang dipotong dengan presisi tinggi tapi masih disebut sebagai pohon-pohon tua Yang dan rapuh, lapuk yang yang tumbang. Kemudian juga masih ada banyak pejabat yang mengatakan bahwa tidak ada perusakan hutan di Sumatera Utara, tidak ada perusakan hutan di Aceh dan Sumatera Barat. Ya bagaimana kita berharap kepada para pejabat yang sudah melakukan penyangkalan terhadap penyebab aslinya seperti apa untuk memperbaiki diri. Lain halnya dengan KDM, meskipun kita juga belum melihat betul ya hasil kerjanya itu seperti apa, tapi dengan dia mengakui bahwa ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan, kok saya punya harapan cukup besar terhadap dia bahwa dia akan bisa memperbaiki lingkungan. Ya, ya itu bagian dari introspeksi kan. Betul. Yang kemudian ya setidaknya memperbaiki di kemudian hari lagi. Iya. Tapi menarik apa yang disampaikan Mas Jaka tadi bahwa yang menjadi penjajah adalah para oligarki yang menguasai ekonomi. Kan kira-kira seperti itu Iya. kan yang disampaikan. Tetapi kan juga ada peran elit politik di sana. Elit politik yang memberikan keleluasaan, memberikan izin, memberikan kemudahan, dan yang lain-lain kan. Nah pertanyaannya adalah, apakah betul gitu? Saya sih agak berat untuk mengatakan ini sebagai sebuah penjajahan. Tetapi kalau kita lihat faktanya bahwa rakyat begitu dipinggirkan, apakah itu betul niatnya memang untuk menjajah atau karena kelalaian atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat? Ya, sebenarnya penjajahan zaman dulu dengan zaman sekarang kalau itu tadi bisa disebut penjajahan kan sama sebenarnya motifnya ya, ekonomi sebenarnya kan. Semua karena cuan sebenarnya. Belanda pun kesini kan karena ekonomi, karena ada perdagangan mengambil rempah-rempah dan segala macam lah. Yang sekarang pun kan sebenarnya memang penjajahan atau tidak itu kan menurut saya istilah aja ya, tapi memang bahwa apa yang terjadi di alam kita itu ya karena ketika kepentingan ekonomi mengalahkan kesadaran ekologis gitu kan. Jadi di dalam kepentingan ekonomi inilah ada pertautan antara elit dan pengusaha atau oligarki gitu ya. Jadi ya kita lihat aja yang di Sumatera kemarin ya. Kalau menurut Walhi kan yang kerusakan hutan yang membuat banjir di Sumatera itu penuh gelondongan tadi ya. Itu kan bukan hanya disebabkan oleh pembalakan yang liar, bukan hanya yang ilegal, tapi juga Betul. pembukaan hutan yang mengantongi izin. Artinya kan itu ada keterlibatan aparat, pejabat segala macam yang jadi ya mungkin ini penjajahan gaya baru, saya nggak tahu juga ya,
Tapi intinya kan sebenarnya sama ya tadi, bahwa kepentingan tentang lingkungan yang atau alam dan hutan yang mestinya kita jaga itu sekarang betul-betul terkalahkan oleh kepentingan ekonomi. Hutan misalnya, deforestasi di Indonesia seperti yang dibilang Mas Jaka tadi ya memang sangat mengkhawatirkan ya. Kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup itu trennya turun sebenarnya tiap tahun. Tapi kalau kita lihat data lain dari organisasi-organisasi yang pemerhati alam, hutan, itu justru naik. Bahkan kalau saya baca kemarin dari lembaga Auriga Nusantara itu, 2024 kemarin aja deforestasi kita sekitar 261.000 hektar. Kalau dalam setahun aja segitu, kita bayangin 10 tahun kalau trennya tidak menurun, ya sekitar berapa? 2 juta, 2,6 juta kan? Itu kan sebuah angka yang sebenarnya harusnya membuat kita sadar seperti yang dilakukan Kang Deddy ya, KDM. Jadi kesadaran seperti itu saya kira penting, memang betul. Ada pengakuan, ada introspeksi dari seseorang yang punya otoritas, dari seorang pejabat, untuk yang diharapkan tentu tadi kan, bahwa dia yang ditunggu publik, katakanlah gitu kan, bukan cuma introspeksinya, tapi langkah selanjutnya, aksinya seperti apa. Karena percuma juga kalau orang yang punya otoritas seperti gubernur hanya menyampaikan keluh kesah, menyampaikan introspeksi pengakuan, tapi kemudian actionnya juga tidak dilakukan, gitu kan. Jadi ya kembali lagi soal penjajahan atau tidak ini. Ya kalau dari sisi dampaknya mungkin seperti penjajahan ya. Tapi ya kita lihatlah bahwa ini kalau kita ada kesadaran dari semua pihak, terutama dari kalangan elit, saya kira ini akan bisa menjadi lebih baik lagi nanti alam kita, gitu, Mas. Iya, buat saya pidato itu sangat mengejutkan sih, isi dari pidato itu, karena itu kan bisa dimaknai bahwa pemerintahan dari pemerintah presiden mulai kita merdeka sampai sekarang itu kan berarti gagal mengurusi rakyatnya, memakmurkan rakyatnya. Iya, gagal melindungi, menjaga hutan, menjaga lingkungan, ya otomatis kan dampaknya kan ke rakyat. Itu ya, kayak di Sumatera kan, yang kena dampaknya itu bukan para penjara, bukan para oligarki, tapi kan rakyat gitu loh. Jadi ya sekali lagi apa yang dikatakan KDM itu tidak hanya sentilan, tapi tamparan keras bagi para pengelola negara kan. Dan berani juga KDM mengenai itu kan, berarti bisa kita simpulkan juga bahwa dia juga menampar kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Seorang gubernur berani berkata seperti itu, ya pasti dia punya data juga. Bahkan dia juga dia mengakui terus terang bahwa hutan di Jawa Barat itu ya tinggal 20%. Artinya udah 80% itu udah hilang kan. Dan ketika seorang pejabat otoritas tertinggi di Jawa Barat mengakui hal seperti itu, yaitu sebuah keberanian, dan kita tinggal tunggu apakah keberanian itu hanya sekedar ucapan atau nanti diwujudkan dalam tataran kenyataan. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan KDM, kok paling tidak sampai sekarang itu kan ada harapan gitu. Misalnya begini, KDM itu kan ingin memulihkan hutan di Jawa Barat itu dengan melakukan penanaman pohon. Dan dia melibatkan masyarakat langsung kan. Bahkan masyarakat itu akan dibayar 50.000 ya kalau nggak salah ya per hari. Jadi 1 hektar itu dipercayakan kepada 2 orang, sehari dibayar 50.000 untuk menanam dan menjaga tanaman yang ditanam itu. Dan
sampai detail, artinya pohon-pohon yang ditanam itu yang tidak bisa ditebang. Ya. Kalau umpama jati misalnya, itu kan pasti bisa ditebang. Mahoni pokoknya yang kayu-kayu, dia akan, misalnya dia akan menanam beringin. Beringin itu kan, ya buat apa ditebang? Kayunya juga tidak bisa diperjualbelikan, atau paling buat kayu bakar saja. Atau tanaman-tanaman yang buah-buahan. Jadi tanaman-tanaman buah-buahan itu rakyat juga akan berpikir ulang kalau untuk menebang, ya mendingan dia menikmati buahnya kan. Jadi pemikiran-pemikiran detail seperti itu menurut saya kok masuk akal juga. Bagus secara ekologi. Bagus secara ekologi. Jadi ada terobosan yang mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh kita, bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh Kementerian Kehutanan yang semestinya punya inisiatif seperti itu kan. Kemudian juga begini, KDM juga ingin memulihkan perkebunan yang selama ini menjadi lahan PTPN, yang selama ini ditanami sayur, untuk dikembalikan ditanami kebun teh. Karena kebun teh itu kalau saya baca-baca itu meskipun pendek, tapi dia pun cukup efektif untuk mencegah erosi karena akarnya itu kuat dan merambat kemana-mana. Kemudian juga kebijakan menurut saya yang cukup bagus dan mudah-mudahan itu konsekuen, itu kan dia memoratorium pembangunan perumahan, izin pembangunan perumahan di Bandung Raya. Dia ingin membenahi tata ruang, karena menurut dia tata ruang di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya itu kan sudah tidak mendukung pelestarian lingkungan. Jadi hal-hal seperti ini mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan oleh KDM secara konsekuen, berkesinambungan, dan ya kita lihat hasilnya. Kalau konsekuen itu saya pikir hasilnya pasti akan kelihatan. Ya mungkin, tapi kalau untuk mengembalikan hutan itu kan tidak bisa jangka pendek. Katakanlah kalau KDM itu 5 tahun. Saya pikir itu belum bisa kita katakan hutan, karena kan pohon itu kan butuh puluhan tahun untuk menjadi sangat besar kan. Ya mudah-mudahan umpamanya dia nanti menjabat 2 periode, itu juga saya pikir juga mungkin hasilnya akan lebih bagus, tapi saya pikir juga belum maksimal. Ya nanti penggantinya mudah-mudahan penggantinya itu orang seperti KDM juga, yang betul-betul dia cinta lingkungan dan peduli di lingkungan. Ya kalau kita lihat kediamannya KDM itu, mungkin itu menunjukkan pemilik kediaman kan. Ketika dia memelihara pohon-pohon, kemudian juga situasinya juga betul-betul back to nature lah. Back to nature, Dan pada akhirnya kan itu menjadi tempat untuk berwisata kan, yang di Lembur Pakuan kan maksudnya. Betul, kan. Di Lembur Pakuan kok sepertinya orang-orang seperti ini yang kita butuhkan. Karena tadi betul Mas Hera bilang, swasta atau para pembalak liar itu atau pembalak yang ilegal itu dia tidak bisa semena-mena merusak hutan kalau tidak ada restu dari pejabat. Elit politik. Iya, elit politik. Kalau pejabatnya itu peduli lingkungan, peduli hutan, mereka tidak akan semaunya memberikan izin. Dia akan pasti tegas terhadap para pembalak liar atau pembalak yang ilegal, yang ugal-ugalan. Tetapi kalau pejabat kita itu tidak peduli dengan lingkungan, dengan hutan, dengan cara apapun akan dia lakukan untuk mendukung dalam tanda kutip perusakan hutan itu. Ya tentu saja lagi-lagi demi uang kan. Tetapi kalau seorang pejabat itu sudah peduli lingkungan, saya pikir uang tidak terlalu penting bagi dia daripada harus merusak hutan sih. Saya pikir sih. Ya selain lingkungan kan KDM ini juga menyoroti soal infrastruktur. Jadi ya kira-kira infrastruktur yang dibangun di zaman penjajahan Belanda itu lebih baik daripada infrastruktur yang dibangun di masa kemerdekaan. Jembatan udah roboh, jalanan rapuh, kan kira-kira seperti itu. Itu kan berarti ada sesuatu, kalau kita pikirkan lebih jauh, berarti ada korupsi lah di pembangunan infrastruktur itu kan.
Nah, ya lagi-lagi ini kan menjadi sangat ngenes ketika kita membandingkan masa penjajahan yang seharusnya memang kita dalam kondisi dijajah, tetapi faktanya Belanda itu memang meninggalkan infrastruktur yang cukup bagus. Kalau kita bicara rel kereta api, pada zaman Belanda dan zaman saat ini, itu bukan bertambah, malah menyusut. Gitu loh. Jangan sampai nanti begini loh, kayaknya lebih enak dijajah kan. Seolah-olah menormalisasi penjajahan. Itu kan ya nggak boleh juga. Penjajah yang baik hati. Nah itu dia kan. Padahal faktanya kan juga tidak seperti itu. Kan. Seharusnya. Ya, tapi kalau soal lingkungan, soal infrastruktur, ya faktanya memang iya, lebih memang bagus betul, kan. Gitu kan. Ya memang setiap ada perbedaan yang mencolok gitu antara setiap era gitu, kan selalu begitu narasinya. Kayak lebih enak zaman Orde Baru juga udah mulai kan sebenarnya. Tapi termasuk di sepak bola ya. Kalau kita masih jajah Belanda, udah Piala Dunia kan. Cuman jangan sampai pernyataan Kang Deddy itu seolah-olah kita menormalisasi adanya penjajahan. Ya kita berprasangka baik aja bahwa apa yang disampaikan itu niatnya untuk ya mengoreksi apa yang terjadi belakangan ini gitu kan. Bahwa ketika kita dijajah pun bisa kok si penjajah bangun bangunan yang tanpa disunat, tanpa dikorupsi misalnya. Makanya kualitas dan mutunya bisa terjaga sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi sekarang kok justru makin ke sini ya memang itu kan sudah jadi rahasia umum ya sebenarnya bahwa apa yang terjadi pembangunan infrastruktur di kita ini kan memang sebagian anggarannya ya memang untuk jatah dikorupsi lah katakan gitu ya. Untuk setoran kanan kiri. Setoran kanan kiri. Atas makanya bawah. Kita memang tidak bisa berharap kualitas yang ya misalnya kayak contoh tol gitu ya, jalan tol. Makin ke sini kan makin buruk kualitasnya. Kalau kita bandingkan lagi misalnya tol yang lama kan tol Jagorawi, kualitasnya sangat bagus. Makin ke sini tol-tol baru itu mungkin tiap 3 bulan berkala dari bener ada yang bolong lagi gitu. Jadi memang nggak tahu apakah ini memang sejalan dengan tren korupsi di negara kita yang memang terus menanjak ya. Naik turun tapi dalam tren yang naik. Jadi tidak salah ya ada ungkapan kalau zaman dulu, zaman Orde Baru itu korupsi di bawah meja. Kalau zaman sekarang meja-mejanya dikorupsi. Iya, jadi membandingkan saya kira kalau dengan niat membandingkan dengan zaman penjajahan dengan niat bahwa itu untuk menunjukkan betapa buruknya, betapa bobroknya sistem yang ini kita sekarang, baik-baik aja sih saya kira. Jadi bukan dalam arti menormalisasi penjajahan akan lebih baik daripada demokrasi sekarang misalnya gitu ya. Hidup merdeka. Kemerdekaan gitu. Hidup merdeka tapi lebih susah. Nah, jadi, tapi kalau ya saya kira kita perlu pemimpin-pemimpin daerah terutama ya yang berangkat dari daerah itu yang seperti Kang Deddy ini, jadi mereka bisa berintrospeksi diri, punya kesadaran bahwa apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini memang belum sepenuhnya seperti yang diharapkan publik gitu. Tapi lagi-lagi kembali lagi kalau saya ya itu tidak bisa hanya sebatas ucapan ya. Jadi mereka harus buktikan bahwa apa yang diucapkan itu juga memang apa yang menjadi keresahan dia dalam ucapan itu harus benar-benar diimplementasikan dalam program dan kebijakan dia gitu kan. Paling tidak di daerahnya dia sendiri gitu kan. Bahwa kemudian ada ambisi kemudian mungkin gitu ya. Dia nanti akan ke
Level nasional. level yang lebih ini, level nasional. Nah itu kita lihat dulu di daerah seperti apa gitu kan. Nah, tapi saya kira ini menjadi sebuah permulaan yang bagus. Jadi mudah-mudahan aja konsisten antara ucapan dan tindakannya nanti. Iya, iya kan pasti publik kan memiliki harapan besar ya. Apalagi sosok KDM ini kan, terutama di media sosial ya, netizen ya. Itu kan kita bisa lihat trennya terus meningkat kan. Sampai mengkultuskan ya. Mudah-mudahan tidak sampai gitu loh. Yang beberapa kali sebelumnya kita membahas soal KDM mengkultuskan kan banyak yang marah-marah tuh. Betul. Padahal kita kan cuma sekedar mengingatkan kan. Juga soal kebijakan, tentu saja seperti yang disampaikan Mas Punto tadi, saya kira betul bahwa kita masih perlu pembuktian. Rakyat membutuhkan pembuktian, bukan sekadar ungkapan gitu loh. Mudah-mudahan di skala provinsi ini KDM bisa benar-benar menjadi contoh seorang pemimpin yang memang sebenar-benarnya pemimpin yang nanti pada akhirnya menuju ke level yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jangan sekadar mengucapkan janji kan sebelumnya juga ada itu pemimpin yang seperti itu. Nanti kalau saya jadi presiden, banjir di Jakarta akan pasti lebih mudah saya atasi gitu. Siapa itu? Iya, ya ada lah gitu kan. Nah, yang seperti itu ya mudah-mudahan tidak terulang lagi gitu. Kan banyak juga di antara kita ya yang sebenarnya agak trauma dengan dalam tanda kutip pencitraan. Ya, kadang-kadang ya banyak juga komentar-komentar nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh KDM. Tapi saya pribadi, saya sangat respect dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ditempuh kan. Terus berbagai macam aksinya di media sosial itu ya betul-betul menarik memang menarik. Dan dia juga tidak segan-segan menyebut dirinya sebagai gubernur konten kan. Dan bahkan sudah mendeklar loh dirinya itu sebagai gubernur konten, tetapi konten yang positif, konten untuk perbaikan, konten untuk rakyat. Nah, balik lagi ke pidato Kang Deddy yang kemarin viral itu. Ini kan disampaikan seolah-olah KDM ini berada di luar pemerintahan kan. Iya kan, seolah-olah dia adalah aktivis atau pengamat lah, atau tokoh politik oposisi gitu kan. Itu lebih tepat seperti itu kan kita rasakan. Padahal kan dia ada di dalam. Nah, apakah ini bentuk perlawanan dalam tanda kutip pada kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ditempuh oleh para pejabat kita gitu? Atau ya ini sebagai bahan introspeksi tadi seperti yang kita diskusikan di awal. Ya kalau saya lihat, kalau kita lihat dari track record-nya atau rekam jejaknya dalam berkarir ya sebenarnya kan bukan kali ini saja. KDM itu begitu melakukan hal-hal yang baru lah, bisa dibilang begitu kan. Ketika dia menjadi Bupati Purwakarta 2 periode juga sudah melakukan hal terobosan-terobosan yang selama ini tidak terpikirkan oleh pejabat lain. Terpikirkan mungkin, tapi tidak dilaksanakan oleh pejabat lain. Makanya ketika dia menjadi gubernur di Jawa Barat, ya publik akhirnya perhatiannya kan tertuju ke dia ya, karena mereka sekali lagi melakukan hal-hal yang baru. Selain sekarang juga media sosial juga memberikan panggung yang sungguh luas bagi dia kan. Tetapi apa yang dia lakukan menurut saya sebagian besar adalah terobosan-terobosan yang kalau dijalankan secara konsisten itu kok bisa memberikan manfaat pada rakyat. Ketika dia pertama kali menjabat misalnya, dia melakukan gebrakan dengan melakukan penertiban di daerah puncak. Meskipun semestinya kan dilanjutkan di hari-hari berikutnya kan, apakah itu oleh Kementerian Kehutanan atau oleh Pemkab Bogor. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang itu kan tidak terlalu kelihatan kan penertiban di puncak. Tapi normalisasi di sungai di Bekasi itu pengaruhnya besar tuh. Ya itu juga dia melakukan normalisasi sungai di Bekasi. Jadi hal-hal seperti itu yang selama ini tidak dilakukan oleh pejabat lainnya. Ya kalau kemudian publik
memberikan apresiasi, Iya, apresiasi. memberikan perhatian, memberikan atensi, ya menurut saya sih wajar-wajar saja. Dan menurut saya kalau kemudian itu menjadi keuntungan elektoral bagi KDM, menurut saya lumrah-lumrah saja. Karena kan kita tahu sendiri kan rakyat kita itu karakternya seperti apa. Ya harus kita katakan sebagian rakyat kita itu kan masih suka dengan hal-hal yang seperti itu. Meskipun saya juga terus terang agak mengkritik dengan apa yang dilakukan oleh KDM ya, yang kok dalam tanda kutip kok dia masih suka lompat pagar mengurusi urusan daerah lain gitu kan. Ya dulu dia terlibat polemik dengan Nyaimim itu ya? itu kan yang di Yang Jawa di Timur. Jawa Timur. Pertama itu kan dia terlibat bukan polemik lah kata dengan Pramono Anung iya, kan, ketika soal banjir waktu itu. Kemudian juga dia emang harus sampai terjun ke daerah lain ketika untuk mendamaikan warga provinsi lain yang sedang berseteru. Kemudian yang sekarang di bencana yang di Sumatera itu bagus, sangat mulia apa yang dilakukan oleh KDM. Dia menggalang dana dalam waktu singkat, dia bisa mendapatkan miliaran. Itu kan pejabat-pejabat yang kita butuhkan. Tapi pertanyaannya, apakah dia harus menyerahkan langsung ke sana? Apakah tidak, dalam tanda kutip, tidak menyinggung pejabat lokal? Kalau Gubernur Banten, kalau tidak salah ya Andra Soni itu, dia juga mengumpulkan sumbangan, tetapi diserahkan lewat penyalurannya itu diserahkan lewat otoritas tempat provinsi Sumatera Barat kalau tidak salah. Menurut saya dalam tata kelola pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah di mana kita masing-masing daerah, kepala daerah itu punya otonomi, ya menurut saya masih perlunya saling menghormati lah. Meskipun sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan KDM, mengumpulkan dana, membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera, tetapi cara penyalurannya kok menurut saya kurang tepat sih menurut saya. Tetapi apapun, KDM itu adalah pejabat yang punya nilai lebih, pejabat yang bisa jadi akan menjadi pilihan rakyat di kemudian hari. Tetapi kan masih terlalu prematur kalau kita menyimpulkan itu. Karena kan hasilnya sekali lagi juga belum bisa kita jadikan ukuran bahwa KDM itu adalah pejabat yang hebat atau tidak. Awalnya sangat bagus. Awalnya menurut saya sangat mengapresiasi, tapi hasil akhirnya menurut saya masih kita tunggu juga. Ya, tentu saja kita tidak berharap KDM itu seperti pejabat-pejabat sebelumnya yang panas di awal tetapi lembek di kemudian hari, yang memupuk citra luar biasa di awal tetapi ujung-ujungnya ya justru memble, justru merugikan rakyat. Udah setahun belum? Udah setahun belum ya? Udah hampir setahun. Ya. Jadi makanya masih terlalu prematur kalau kita jadikan ukuran. Tetapi bahwa dia punya modal untuk menjadi pemimpin yang di level yang lebih tinggi lagi, menurut saya sih cukup besar lah. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dia konsisten. Dan kembali lagi kalau kita bicara soal lingkungan, soal hutan ya, bisa jadi ini menjadi menjadi referensi kali ya. Jangan-jangan nanti itu yang menjadi Menteri Kehutanan itu harus yang betul-betul cinta lingkungan sih. Kalau perlu para aktivis. Ya tapi kalau selama ini kan Menteri Kehutanan itu justru diberikan kepada politisi. Ya tidak peduli latar belakangnya seperti apa. Kalau yang sekarang itu kan di media sosial itu kan lagi rame itu yang mempertanyakan latar belakang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu karena dia jurusannya ilmu tafsir. Kok dia disuruh jadi Menteri Kehutanan. Tapi itu kan suara-suara kritis dari masyarakat itu menurut saya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Itu menurut saya ya bisa lah nanti dipertimbangkan itu. Menteri Kehutanan itu betul-betul yang dalam dirinya itu memang sudah mencintai lingkungan. Karena ketika dia sudah mencintai lingkungan ya dia tidak akan semaunya mengobral izin
pembalakan hutan atau yang apalagi yang harus sampai merusak lingkungan kan ya. Dan apalagi sampai main domino. Iya. apalagi Ya, main dominonya sih nggak ada masalah, Iya kan? tapi sama X. Iya. Tersangka pembalap hutan itu, ya kan? itu Jadi yang jadi persoalan serius pada. Jadi kalau Menteri Kehutanan itu selalu diberikan kepada politisi tanpa peduli latar belakangnya apa, tidak peduli apakah orang itu pro dengan perusakan hutan, pro dengan oligarki yang gemar melakukan perusakan lingkungan, ya repot negara kita. Iya, selama kepentingan ekonomi dinilai lebih daripada kepentingan lingkungan atau pelestarian lingkungan, ya saya pikir ya yang terjadi akan ya tawar-menawar, jual beli. Dan tidak hanya menteri kehutanan menurut saya. Itu presiden itu harus dalam dirinya sudah cinta hutan, cinta lingkungan. Kalau kata pikir environmental ethic. Iya. Ya, ketika membahas soal IKN ya. Saat ini itulah yang terjadi di bangsa kita hari ini kan, gitu kan. Selama pemimpin tertinggi di negeri kita tidak melakukan perubahan yang ya bisa dibilang radikal break ya, yang seperti ini akan terus terjadi kan. Ini kan tinggal tunggu waktu saja gitu loh. Tinggal nunggu kita lupa. Iya, sama ya kalau soal kebijakan ya tinggal menunggu kita lupa. Publik disibukkan dengan isu-isu baru gitu, sampai akhirnya sudah berlalu begitu saja kan soal ini. Padahal ini kan satu hal yang sangat serius gitu. Balik lagi ke pernyataan Kang Deddy ini kan sebagai pengingat kan sebenarnya kan, pengingat kepada kita semua, tetapi juga yang lebih penting buat saya adalah ini pengingat kepada para pejabat publik saat ini gitu. Seharusnya ini dijadikan sebuah cambuk kan. Balik lagi ke pertanyaan awal, apakah pidatonya Kang Deddy ini betul-betul dimaknai sebagai sebuah cambukan oleh para pejabat tinggi di negeri ini, atau ya sudahlah berlalu begitu saja? Kalau menurut saya ya, Mas, pilihan kedua itu jawabannya. Ini akan segera dilupakan. Ini kan seperti yang sudah-sudah sebenarnya. Katakanlah sekarang nih, ketika bencana Sumatera yang begitu hebat ini melanda dengan korban yang sangat banyak ya. Sudah lebih dari 1.000. Sudah 1.000 menurut BNPB hari Minggu kemarin sudah 1.000 berapa gitu. Iya. Dan nggak cuma korban manusia kan, infrastruktur hancur, menjadi akses terhambat sehingga banyak daerah yang masih terisolasi segala macam. Begitu terjadi bencana seperti ini, kemudian semua seolah-olah bergerak. Penegakan hukum juga seolah-olah, bukan seolah-olah, memang bergerak sih untuk saat ini gitu. Walaupun kelihatannya berjalan sendiri-sendiri ya. Kementerian Lingkungan Hidup ada action sendiri, Kementerian Kehutanan ada sendiri, kepolisian ada sendiri, jadi kurang koordinasi gitu. Tapi itu juga kecenderungan yang kita takutkan hanya terjadi di awal-awal ketika bencana belum lama terjadi gitu. Begitu benar ketika nanti sudah berlalu, orang lupa karena juga memikirkan hidup mereka sendiri-sendiri gitu. Dan dengan banyaknya isu-isu baru yang beredar yang mengalihkan perhatian publik, ya akhirnya nanti akan begitu lagi. Penegakan hukum kita lihat nanti apakah ada aktor besar yang akan ditangkap dari sebagai penyebab kerusakan hutan yang membuat banjir Sumatera. Ada nggak kira-kira? Enggak, saya bilang enggak. Makanya itu kan. Sama seperti pagar laut. Iya. Sama seperti nggak bakalan. Peristiwa-peristiwa yang lain gitu. Artinya kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan KDM, introspeksi itu penting, tapi itu nggak akan membuat telinga para
pejabat negara yang memang sudah puluhan tahun membatu itu akan bisa berubah gitu. Jadi saya kira akan lebih bagus lagi kalau dikasih contoh dengan action dari beliau gitu kan. Jadi mungkin kalau Jawa Barat terbukti bisa mengurangi misalnya deforestasi misalnya, bisa menahan laju deforestasi di Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan gitu. Itu akan mungkin bisa menjadi contoh, memberi contoh kepada yang lain dan menjadi sentilan yang ini buat pusat gitu kan. Kalau sekarang ya kita harapkan sih didengar tampar sentilan Kang Deddy itu didengar, atau pejabat-pejabat yang pusat itu merasa tertampar. Tapi ya saya kira itu masih sebatas harapan ya. Karena buat saya itu sangat serius loh. Bayangin seorang pejabat publik yang masih aktif melontarkan pernyataan yang intinya adalah para pejabat publik itu menjajah bangsanya sendiri, menjajah rakyatnya sendiri. Ini kan sebuah cambukan yang sangat keras gitu loh seharusnya. Ayolah, kalau kata Cak Imin tobat nasuha, tapi akhirnya itu menimbulkan polemik. Minta maaf, kayak begitu, sampai akhirnya minta maaf dan seterusnya gitu loh. Harapan ya Mas Jaga? Ya, harapan saya apa yang dikatakan KDM itu sekali lagi tidak hanya sekedar kata-kata, baik bagi dirinya dan bagi pejabat lain kan. Karena ketika seorang pejabat sudah mengakui ada yang salah, kalau kemudian tidak melakukan apa-apa, ya berarti kan cuman, kalau orang Jawa lamis. Ya cuma lamis gitu kan. Manis di mulut manis lah kira-kira. Di mulut kan gitu. Tetapi ketika sudah mengakui kesalahan, kemudian berupaya serius untuk memperbaiki kesalahan, yaitu jati diri seorang pemimpin kan ada di situ. Tapi ya apa yang dilakukan KDM masih jauh lebih baik lah ketimbang pejabat-pejabat yang lain untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf aja tidak. Susah sekali kan. Dan yang kita butuhkan ke depan itu tidak hanya pemimpin yang punya visi ekonomi yang bagus, tetapi punya visi ekologi yang sangat bagus juga. Kalau cuma punya visi ekonomi ya saya yakin lama-lama betul deforestasi itu akan turun. Tetapi turun bukan karena apa, tapi karena hutannya sudah nggak ada untuk dilakukan perusakan gitu kan gitu. Sudah habis ya, tidak ada di lagi. Nanti deforestasi itu bisa jadi akan nol, ya kan, tidak akan ada lagi deforestasi di Indonesia ya, karena udah tidak ada yang akan dirusak kan. Jadi ya mudah-mudahan sekali lagi KDM itu betul-betul tidak hanya manis di bibir lain di hati, tapi betul-betul apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia adalah contoh pemimpin, paling tidak sekarang ya, contoh pemimpin yang peduli lingkungan, cinta dengan hutan, dan saya pikir pemimpin-pemimpin seperti ini yang bisa kita harapkan untuk memimpin negara kita di masa depan. Sekali lagi, kalau hasilnya nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Jadi pertanyaan pendeknya, layak nggak KDM ini meningkat ke level nasional? Potensi ada, sangat besar menurut saya potensinya. Bahkan kalau kita lihat di hasil-hasil survei itu kan lonjakannya juga udah sangat besar. Kalau dia bisa nomor 2 kalau tidak salah. Dia memaintain modal itu, kemudian dia tunjukkan dengan langkah-langkah yang nyata, keberakannya itu terus berlanjut dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dia pantas diperhitungkan. Bisa jadi suatu saat dia akan mengukir sejarah. Dia akan menjadi seorang presiden pertama yang bukan suku Jawa. Di luar Pak Habibie ya. Nah, Pak Habibie karena dulu kan bukan terpilih, karena menggantikan Pak Harto. Bisa jadi seperti itu. Tergantung dia. Tergantung dia apakah dia akan kehabisan energi atau apakah dia akan atau apakah selama ini dia hanya topeng, tapi saya yakin sih enggak. Karena kalau kita lihat di rekam jejaknya waktu menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi
anggota bupati ya. Bupati Bupati Purwakarta. Purwakarta kemudian menjadi anggota DPR ya menurut saya kinerjanya sih cukup bagus lah. Saya pikir gitu. Ya tentu publik berharap KDM ini tidak hanya piawai menyampaikan pernyataan, juga nyata dalam tindakan. Satu lagi menurut saya program yang menurut saya sangat bagus. Tapi sekali lagi kalau itu dilaksanakan dengan serius, itu keinginan dia untuk menyusun kurikulum. Jadi setiap minggu itu anak-anak sekolah itu belajar di luar sekolah. Jadi harus dia dikenalkan dengan alam, dia dikenalkan bagaimana mencintai lingkungan sejak dini. Saya pikir itu kalau perlu jadi kurikulum nasional sih. Iya, gitu. Betul itu. Mas Bunta ada yang mau ditambahkan? Ya sedikit. Kalau saya sih masih ini ya, karena tadi Mas Jaka ini KDM, saya cuma mengingatkan satu aja bahwa dia bagaimanapun dia tetap seorang politikus. Jadi kita pernah terperosok, katakanlah begitu, kalau dalam bahasa saya, oleh pemimpin yang disurvei paling tinggi, dicintai rakyat, terlihat lugu, terlihat baik, tapi ternyata kemudian berubah total. Jadi sekali lagi ya itu. Aku nggak mau nanya siapa orangnya gitu kan. Kita tetap harus ini lihat dulu karena bagaimanapun ini masih terlalu prematur ya. Jadi karena ya itu tadi satu kalimat itu aja kalau saya sih bagaimanapun dia tetap seorang politikus yang pada akhirnya kan waktu yang akan membuktikan kan. Ya, jadi saya ulang lagi kan seperti yang kita harapkan bahwa KDM ini tidak hanya piawai menyampaikan pernyataan, tetapi juga nyata dalam tindakan. Dan selama kurun waktu beliau menjabat sebagai gubernur, sejauh ini sih ada pembuktian gitu. Ada dari apa yang dia sampaikan. Semoga sampai nanti berakhirnya periode dia sebagai gubernur selama 5 tahun ini, itu semakin banyak hal-hal baru, hal-hal yang seharusnya menjadi contoh pada gubernur-gubernur lain, itu dilakukan oleh KDM. Ya karena Jawa Barat itu bukan menjadi contoh deforestasi, tapi reforestasi kan. Dan yang paling penting itu jangan kemudian malah tunduk sama oligarki kan. Itu kan jadi kekhawatiran banyak orang kan. Itu dia. Ketika dia suatu saat, meskipun waktu itu kan dia pernah jalan bareng dengan oligarki itu kan yang dikhawatirkan publik kan. Itu yang tidak boleh terjadi dulu. Karena memang begitu bicaranya soal kepentingan ekonomi, itu paling mudah itu membelokkan keimanan seseorang pemimpin gitu loh. Jadi ya mesti hati-hati karena ini kan potensi menjadi pemimpin yang kita harapkan juga besar kan. Dan pendukungnya jangan marah-marah kalau kita mengingatkan. Nah itu dia. Justru pendukungnya itu yang harus mengingatkan. Pendukungnya jangan jadi pendukung buta. Betul. Lagi-lagi kayak yang sebelumnya. Cukup lah ya. Cukup. Daripada nanti kita kebablasan ngomongin pendukung pemimpin sebelumnya. Baik Sobat Win Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat. Salam sehat.